Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semoga yang membaca dan yang tadi mendengarkan mendapatkan pahala sebenar-benarnya. Cara berikutnya adalah mangkutan dari Ibu Laila Nuri selaku Kepala Sekolah SD Ibn Muhammad kepada Bu Laila di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelas 6A, 6B, 6C. Tadi sebagaimana Bu yang sampaikan bahwa kelas 6 itu banyak sekali agenda. Di hari Senin ini kalian akan sebentar lagi akan mendapatkan motivasi dari kakak kelas kalian. Ini adalah kakak kelas kalian anak pertama. Ya, pernah bersekolah di Nawanur ya, pernah bersama-sama kalian ya, yang sudah 2 tahun di Mesir menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ya, baik. Semoga kalian banyak mengambil manfaat ya. Kakak kelas kalian yang lain juga banyak yang hebat, yang nanti bisa jadi akan bergantian bertemu dengan adik-adik kelas kamu karena sebentar lagi kalian akan meninggalkan SD dan anak-anak. Selamat belajar, selamat mengambil ilmu dan semoga sukses untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan rahmatnya, karunia-Nya, serta nikmat-nikmatnya kita dapat diberikan kesempatan untuk ketemu ya, walaupun hanya lewat Zoom. Alhamdulillah nih kakak udah lama banget gak ketemu sama anak-anak Nawadur ya. Kakak itu lulus tahun 2014, berarti udah berapa tahun lalu? Udah 10 tahun berarti ya. Udah lama juga ternyata. Alhamdulillah kakak di sini mungkin bukan menjadi pemateri ya, lebih ke kakak pengen sharing nih ke adik-adik kakak yang sudah kelas berapa sekarang? 5 dan 6 ya? Atau 5? Oh, kelas 6. Oke. Yang sedikit lagi akan lulus dari SDIK Nawanur gitu. Mungkin sebelumnya kakak boleh izin share screen dulu ya. Oke, mimpi hari ini adalah kenyataan hari esok. Ini adalah judul dari acara kita kali ini. Pengen perkenalan dulu ya. Kan kalau tak kenal maka tak sayang, maka tak aruf. Makanya kita saling kenal. Oke, perkenalkan nama kakak Kak Gulam Muhammad Niazi. Oke, kalian bisa manggil kakak Kak Gulam aja. Kak Gulam, karena emang dari dulu biasanya dipanggil Kak Gulam. Ya, kakak asal Bogor ya. Kakak rumahnya di Bukit Waringin. Nah, tadi mungkin pendidikan bisa dilihat ya. Kakak pernah di SD Tanah Wanur, terus ke SMP Negeri 12 Bogor, terus ke MA Husnul Khotimah, dan sekarang kakak lagi menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar. Seperti yang tadi udah kakak bilang, setiap orang pasti punya mimpi, setiap orang pasti punya cita-cita. Tapi nggak semua orang punya usaha dalam menggapai itu semua. Nah, sebelum masuk, kakak pengen cerita tentang mimpi kakak dulu deh. Kakak pengen cerita tentang mimpi kakak. Kakak dari SMA itu pengen banget kuliah di luar negeri. Kakak dari kelas 1 SMA, ketika masih jauh banget gitu dari UN, kakak udah nulis, aku pengen S1 di luar negeri. Dan kakak nulis universitas apa aja yang kakak inginkan. Di situ ada Universitas Islam Madinah, ada Universitas Al-Azhar Kairo, ada universitas di Sudan, dan di negara lain. Itu di kelas 1 SMA. Terus berjalannya waktu, sampailah kakak di kelas 3 SMA, kelas 12. Kelas di mana kakak harus menentukan nih, aku harus kemana? Aku harus ngambil pendidikan di negara mana? Di universitas apa? Dan qadarullah kakak kakak ikut ujian tes ke Mesir, dan alhamdulillah lulus gitu.
Dan yang ingin ke Mesir itu banyak. Yang ingin ke Universitas Kakak tuh banyak, ribuan orang. Tapi nggak semua orang itu bisa masuk. Nggak semua orang itu bisa lulus dari ujiannya gitu. Dan alhamdulillah kakak salah satunya gitu kan. Salah satu yang bisa lulus dari ujian Al-Azhar. Dan alhamdulillah sekarang kakak sudah di Mesir. Sekarang sudah tingkat 3 di Fakultas Syariah Islamiyah. Jadi kakak alhamdulillah setelah kelas 12 kakak tes Azhar dan keterima. Terus di tahun 2022 kakak berangkat ke Mesir. Nah, ketika di Mesir, kakak ketemu di banyak banget teman-teman kakak dari berbagai macam latar belakang, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, mereka semua punya mimpi yang sama gitu. Mereka datang ke Mesir dengan mimpi yang sama untuk belajar di luar negeri gitu. Nah, jadi kita bisa simpulkan gitu. Mimpi itu adalah penggerak. Orang dari berbagai macam latar belakang itu dapat digerakkan oleh mimpi. Bisa digerakkan oleh mimpi yang sama. Jadi, mimpi yang kakak maksud adalah, ya bisa dilihat ya di layar, adalah keinginan yang belum terwujud, yang dapat diwujudkan dengan berusaha. Jadi impian atau cita-cita adalah keinginan di kepala kita yang kita ingin raih gitu, yang kita ingin gapai tapi belum terwujud. Nah, gimana caranya agar terwujud? Dengan usaha. Nah, setiap kita bisa bermimpi dan membuatnya menjadi kenyataan. Ini benar teman-teman. Semua kita punya hak untuk bermimpi. Semua kita punya hak untuk berangan-angan. Setiap kita punya hak untuk bercita-cita gitu. Bahkan kalau kata Insinyur Soekarno, proklamator kita, presiden pertama kita, Bapak negara kita pernah ngomong, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, walaupun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Maksudnya adalah ini motivasi bagi kita. Kita itu harus bermimpi setinggi-tingginya. Nah, tapi dalam bermimpi itu tidak cukup hanya bermimpi. Ada hal yang harus kita lakukan agar mimpi itu menjadi kenyataan. Kalau mimpi itu enggak kita realisasikan, mimpi itu tidak kita usahakan, maka kita tidak akan mencapai apa yang kita impikan. Jadi ada step-step yang harus kita lakukan untuk mencapai mimpi kita, teman. Nah, di dalam sejarah Islam, kita banyak sekali mengenal pemimpi, teman. Pemimpi di sini bukan pemimpi di siang bolong, bukan pemimpi yang cuma mikir doang, bukan pemimpi yang pengen doang, tapi pemimpi yang sudah menggapai impiannya. Pemimpi yang mencita-citakan hal besar dan berusaha untuk menggapainya gitu. Nah, di sini kakak mengambil tiga tokoh. Di sini ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Muhammad Al-Fatih, dan Syekh Hasan itu. Nah, di dalam sejarah Islam, di sejarah agama kita, itu banyak banget orang yang bermimpi besar dan melakukan hal-hal besar gitu, teman-teman. Salah satunya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pembebas Al-Quds atau pembebas Masjidil Aqsa. Nah, Salahuddin adalah seorang pemimpi. Dia adalah orang yang memiliki mimpi besar, menyatukan umat Islam. Salahuddin punya mimpi membebaskan Al-Aqsa. Salahuddin punya mimpi untuk membebaskan Al-Quds. Tapi sebelum itu dia punya mimpi untuk menyatukan kaum muslimin. Nah, dan banyak usaha-usaha yang dia lakukan untuk mencapai mimpi tersebut. Dan pada akhirnya dia dapat menyatukan kaum muslimin. Dengan bersatunya kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin jauh lebih kuat. Dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi
dapat memenangkan pertempuran, kalau nggak salah namanya pertempuran Hittin, itu di dekat Palestina. Nah, dengan usaha-usaha tersebut, impian dari Salahuddin dapat tercapai gitu. Dari yang awalnya mimpi, itu bisa jadi hal-hal besar. Jadi mimpi itu punya pengaruh besar terhadap hal-hal besar yang akan kita lakukan. Yang namanya mimpi nggak bakal jadi kenyataan tanpa adanya usaha. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai mimpi kita. Nah, yang pertama, mulailah bermimpi. Kita harus sudah mulai memikirkan cita-cita dan keinginan kita di masa mendatang. Dari sekarang yuk kita mulai tata, yuk kita mulai pikirkan apa yang kita akan lakukan ke depannya. Kita pengen jadi apa di masa mendatang. Yang kedua, lakukan ikhtiar. Nah, apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah pembuktian keseriusan kita terhadap mimpi kita. Ikhtiar adalah usaha yang kita lakukan untuk menggapai mimpi kita. Karena mimpi tanpa ikhtiar itu omong kosong. Keinginan tanpa aksi itu tidak akan terrealisasi. Karena mimpi harus diiringi dengan ikhtiar. Lanjut. Yang ketiga adalah berdoa. Tadi kita sudah bermimpi, kita sudah berikhtiar. Selanjutnya adalah kita harus berdoa. Karena kenapa? Karena doa adalah senjata orang beriman. Gitu. Karena Allah adalah pemilik seluruh alam. Kita minta nih keinginan kita ke pemilik seluruh alam ini gitu. Nah, lalu tawakal. Kita sudah bermimpi. Kita sudah berusaha untuk menggapai mimpi kita. Kita sudah berdoa, minta doa ke orang tua, minta doa ke guru-guru. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya kita harus melakukan tawakal. Nah, apa itu tawakal? Tawakal itu adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Jadi setelah semua langkah sudah kita lakukan, maka langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah menyerahkannya kepada Allah. Menyerahkan hasilnya kepada Allah. Usaha sudah kita lakukan, doa sudah kita panjatkan gitu. Maka Allah yang ngatur hasilnya. Kesimpulannya, semua orang bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan dengan syarat harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, saya kirim ke WA ya. Sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan motivasi kepada kawan, kepada adik-adik kelas 6. Mohon doakan kita semua siapa. Oke, kalau mau didoakan suaranya coba. Mohon doanya Pak Gulang. Kelas 6 akan menghadapi ujian sekolah di hari Senin depan, tanggal 6 Mei. Mohon doanya ya Pak Gulang. Iya, sama-sama. Mohon doa juga ya kakak, insya Allah di tanggal 8 berarti. Rabunya kakak ujian juga. Oh, kita sama-sama. Karena udah akan ujian di Mesir, ujian di Indonesia. Kita lakukan motivasi hari ini sama-sama bekerja adalah Alhamdulillah ya Rabbi. dan doa penutup majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan Sama-sama teman-teman. Makasih.